Ya, Ibu. Boleh langsung panggil Ibu. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ayo masuk. Boleh diminta anak-anak angkat meja, kursi itu ada sampah. Boleh rapikan mejanya. Oke, terima kasih. Boleh Ibu minta absennya? Boleh kelas siapa? Ya, boleh minta absennya. Semuanya hadir hari ini? Ya, semuanya Ibu. Oke, Ibu baca sendiri dulu ya. Suliatin mau hadir Bu Samsul Kasunat. Regina Menyesila. Hadir Ibu. Yudhistira Santrinus. Hadir Ibu. Christian. Satya Muhali tidak hadir hari ini. Ya, kenapa Satya tidak hadir? Sakit Ibu. Oke. Ibu minta 12 Mei Ibu. Setelah kita mulai pembelajaran. Boleh diminta semuanya berdiri. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ya di atas dulu ya. Jadi nanti kalian dengarkan Ibu, nanti kita buat sama-sama. Oke? Jadi semuanya perhatian ke depannya. Kami kelas 11 semangat ceria. Oke, semuanya sudah tahu? Sudah. Semuanya Ibu buka semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3 Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Kami kelas 11 semangat ceria. Oke, terima kasih. Oke, Ibu mau tanya, kalau seandainya kita punya barang mewah, kita punya motor, mobil, itu kita harus membayar apa? Membayar pajak Ibu. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang pajak. Oke, jadi materi kita tentang pajak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pajak. Jadi di sini ada RPP Kedesaan tentang pajak. Adik adalah menjelaskan pengertian dan menganalisis jenis pajak. Indikator penyampaian siswa dapat menjelaskan pengertian pajak dan siswa dapat mendeskripsikan jenis pajak. Tujuan pembelajaran yang dimana melalui pembelajaran ini peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Jadi di sini Ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu pengertian pajak?
kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya, di sini ada yang tahu ada berapa jenis pajak? Saya Bu, Ya, ada berapa? jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada jenis pajak berdasarkan pemungutan, Ya, jenis pajak berdasarkan sifat, ya, terus jenis pajak berdasarkan pungut pajak. ya betul sekali. Kalau kamu berikan ya, jadi jenis-jenis pajak dibagi atas 3. Yang pertama itu pajak berdasarkan sistem pemungutan, yang kedua pajak berdasarkan sifat, dan yang ketiga pajak berdasarkan instansi pemungutan. Nah, dari ketiga pajak ini ada ya, jadi pajak berdasarkan sistem pemungutan ini terbagi atas 2, yaitu pajak tingkat langsung dan pajak langsung. Ya, jadi begitu pula dengan pajak berdasarkan sistem. Nah, pada pajak berdasarkan sistem ini, dia itu terbagi atas 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pada yang ketiga, ini juga dia terbagi atas 2, yaitu pajak pemerintah dan pajak daerah.
Nah, ibu ingin bertanya, ada yang tahu pengertian pajak tidak langsung dan pajak langsung? Oke, boleh Nona silakan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan untuk wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak langsung adalah pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Iya, jadi pajak tidak langsung ini adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak jika dia melakukan pajak tertentu. Dan yang kedua itu pajak langsung, yang dimana pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak bisa berikan kepada orang lain. Yang berikutnya pajak subjektif dan pajak objektif. Di sini siapa yang tahu? Saya Bu, boleh silakan. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si wajib pajak. Pajak ini bersifat individu. Jadi besar-kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung pada kemampuan individu wajib pajak pada umumnya. Ya. Jadi pada pajak subjektif dia ini adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak tersebut. Sedangkan kalau pajak objektif dia kembali, di mana pada pajak subjektif ini kan dia memperhatikan kondisi pajak tersebut, sedangkan pada pajak objektif dia ini tidak memperhatikan kondisi atau kemampuan pajak tersebut. Ya, di sini siapa yang tahu pengertian pajak negara dan pajak daerah? Boleh, silakan. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Iya, jadi pada pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pada pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ya, apakah dari materi yang dijelaskan sebenarnya sudah paham? Sudah Paham. paham, oke. Oke, semuanya ambil kertas atau buku di meja itu akan kasih soal dan juga akan kasih waktu 10 menit untuk kerja dan kumpul ke ibu ya. Soal yang pertama, Samsul, Suryati tolong Niki. Suryati mana pinanya? Ini saya begitu sering. Ya, soal yang pertama, kenapa kita warga negara Indonesia harus membayar pajak? Udah dulu. Soal yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak membayar pajak? Oke, kasih waktu 10 menit untuk kerja dan untuk ke depan. Ya, semuanya sudah selesai kerja? Sudah. Oke, tolong bawa ke depannya. Oke, tugasnya nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu kasih ya di jadi sekian hasil presentasi. Boleh diminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran atau materi hari ini. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, pajak adalah iuran yang dibayar oleh rakyat atas kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian ada jenis pajak. Yang pertama itu pajak berdasarkan sistem pemungutan, terdiri dari pajak tidak langsung dan pajak langsung. Kemudian pajak berdasarkan sifat, terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Dan yang ketiga pajak berdasarkan instansi pemungut pajak,
terdiri dari pajak negara dan pajak daerah. Ya, terima kasih. Oke, jadi pembelajaran kita sekian sampai di sini. Jadi Ibu minta ke kelas untuk kita jangan berdoa untuk menghindari pembelajaran. Boleh diperbaiki. Baik juga teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan ya. Baik, Bu.